Sekarang apa planningnya dari setiap daerah? Mereka dimonitor nggak untuk bangun di tempat itu? Ya, selamat siang sahabat literasi, terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi komunikasi. Kita lanjutkan diskusi kita tentang leadership dari perspektif Abraham Kuyper bersama Dr. Tobi. Kaitan dengan titik nol. Dari titik nol kita mulai dari bawah, dari awal sampai kepada menggelinding, itu mengakumulasi. Yang saya masih menunggu, dia suka mengatakan SDM, investasi SDM. Saya pribadi, kalau nanti ini 2 tahun lagi sudah mengarah, saya akan siapkan 10 orang untuk membangun SDM di ibu kota negara yang baru, Nusantara. Sambil nyanyi kita lagu Nusantara Kus Plus, gitu kan. Jadi udah siapin 10 orang intelektual, bagaimana kita bangun SDM, investasinya. Maka saya usul kepada Presiden dan jajaran mulai sekarang siapin orang yang pintar ini banyak sekali, dan itu perlu diedukasi kepemimpinan dan juga soal bijaksana. Mulailah kita mempersiapkan SDM itu setiap provinsi ada berapa orang, contoh lah, atau di ibu kota apalah. Saya sih berpikir lagi menghayal, bisa nggak ada 100.000 SDM menuju akhir 2024. Itu saya rasa nggak bertriliun-triliun kok. Kenapa? Karena dari setiap gubernur provinsi nggak ada loh untuk budget itu dipersiapkan menjadi investasi majunya provinsi setempat dan majunya negara Indonesia. Ketiga nih yang saya usul juga kepada Presiden Jokowi, ya, mulailah mempersiapkan, katanya mau reshuffle lah segala macam. Mau reshuffle atau tertunda lagi itu satu hal yang lain. Tapi orang ini ada satu blueprint nggak? Roadmap tidak? Tinggal hanya 2 tahun. Kalau dia tidak ada, ya berarti cuman perpindahan itu saja. Nah itu gagal, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, dan akhirnya kita memulai lagi dari yang baru. Jangan sampai nanti siapapun lah ya presidennya, mulai lagi dari nol dan perdebatan lagi. Tapi kalau Jokowi tanda kutip seperti tadi SDM-nya begitu, dia mempersiapkan 100.000 atau 10.000 lah, itu teknis lah ya. Dia mempersiapkan itu dalam 2 tahun, siapapun yang menang, dia mulai berpikir, saya meneruskan dari Presiden Jokowi makin sempurna, makin baik, atau saya membumi hanguskan dana publik, menunda itu semua. Sesuatu yang bagus di Indonesia settingnya belum ada. Jadi ego sektoral itu masih tinggi. Nah itu yang menjadi problem. Nah kalau lalu komaknya nih, kalau nanti ada polemik-polemik, ya memang kita lihat ada COVID, nggak ada dikatakan COVID berakhir. Indonesia salah satu yang paling the best di seluruh dunia untuk mitigasi dan structuring, memanage di dalam COVID lah, etc. gitu ya. Nah kalau dan yang lain-lainnya itu masih tertunda-tunda dan juga masih yang mangkrak seperti itu karena ada kepentingan-kepentingan, itu menjadi kecelakaan. Dan kalau itu jangan disetting untuk dia diperpanjang jadi 3 kali. Kesimpulannya, bagi saya pribadi sih, saya tidak usah sampai 3 kali. Tapi saya menurunkan semua roadmap project-project itu menjadi satu kalkulasi dan bisa diterapkan dan bisa diteruskan dan menghasilkan devisa yang banyak. Coba aja nih yang terakhir saya baru ingat, BUMN aja masih belum, masih banyak perdebatan. Jadi pekerjaan Jokowi itu menuju ya tinggal 2 tahun ya. Waduh, capeknya bukan main. Ya saya pribadi sebagai umat percaya, saya beragama, saya tetap doain beliau supaya dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan kesehatannya dan juga kesehatian, satu visi dari jajarannya sampai kepada satpam sekalipun dan kita masyarakat. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak. Ada 2 hal tadi yang mau saya highlight Pak. Yang pertama tadi Pak Tumbur bilang bagaimana kita mempersiapkan 100.000 SDM Indonesia di akhir 2024. Sebenarnya sudah dipersiapkan sih Pak melalui alokasi pembiayaan beasiswa LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan yang dikelola Kementerian Keuangan. Itu saat ini kalau saya tidak salah alumninya sudah mencapai kurang lebih 12.000. Dan saat ini awardee dan alumni itu mencapai kurang lebih 20.000 orang, termasuk alumni. Artinya kalau dari 11.000, 12.000 alumni berarti 8.000 awardee-nya. Nah itu juga angka yang disiapkan itu di atas 40 triliun untuk memberikan PBS. Iya, betul. Nah, makanya sebenarnya saya mengharapkan sekali setiap pihak, mungkin dari teman-teman kita nanti bisa di-share Pak, untuk mereka juga mencoba LPDP ini. Ini biaya negara yang diberikan untuk khusus Indonesia. Tujuannya sebenarnya untuk
membangun ya kapasitas masyarakat Indonesia lebih baik. Tapi masalahnya begini Pak, ini masalah lagi, kita tuh sering, tadi setuju ya Pak Tubur bilang, kita suka memberikan satu kreatif ya Pak ya, punya ide-ide kreatif, mau jadi apa begitu di Indonesia begitu. Betul. Nah, begitu ada LPDP, nah kadang-kadang ini yang menjadi pertanyaan juga para juga alumninya adalah, begitu mereka selesai sekolah, kembali ke daerah, itu kurang diberdayakan. Padahal itu sudah jadi aset yang luar biasa. Itu yang mungkin kita perlu sama-sama nanti mungkin suarakan lagi, supaya bahwa Indonesia itu memang sudah dipersiapkan secara matang. Nah, yang kedua, Pak Tumur tadi bilang hal yang menurut saya sangat positif, bahwa sebaiknya ya kalaupun nggak selesai di periode ini, ya tinggal Anda turunkan legacy Anda, ya berupa tadi katakanlah matrix atau kemudian blueprint apa yang akan dilakukan depan. Masalahnya lagi Pak, ada lagi masalah nih Pak. Seperti William Dunn bilang gini, apa sih public policy? Public policy adalah apapun yang pemerintah lakukan, ya to do or not do begitu. Artinya pemerintah kalau orang sudah bilang pemerintah cicing wae juga itu public policy Pak. Atau pemerintah juga melakukan apa-apa juga public policy. Nah, dalam hal ini yang menjadi kendala adalah ketika nanti ganti pemerintahan, mungkin sekali juga gantilah kebijakannya. Nah, ini yang kemudian menjadi benturan-benturan yang saya rasa memang perlu serius dipikirkan, apalagi kita udah berbukti untuk IKN ke depan gitu ya. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, satu lagi nih. Lalu Pak Tumbur, ini dari teman kita di Bali Pak. Nah, Pak Tumbur, tadi Anda bicara tentang konsep pemikiran dari Abraham Kuyper, mantan Perdana Menteri Belanda begitu. Nah, kira-kira Pak, apa pesan Abraham Kuyper kalau dia melihat kondisi Indonesia saat ini? Ya, tadi seperti tambahan tadi, LPDP itu kan saya nggak tahu ya mappingnya seperti apa. Tadi ada 20.000 mungkin et cetera lah, taruhlah 30.000. Sekarang apa planningnya dari setiap daerah? Mereka dimonitor nggak untuk bangun di tempat itu? Ya, apakah mereka bangun di provinsi itu, dan mereka harus dimonitoring. Apalagi sekarang ini kan smart city kan ada ya. Jakarta saya nggak tahu, di tempat-tempat lain mungkin masih begini-begini lah. Itu sebenarnya satu alat, satu platform kita bisa mengikuti perkembangan orang itu. Dan ini kan udah selesai, udah goodbye. Jadi dokter, jadi apalah segala macam. Tapi kita nggak monitoring sebagai perbendaharaan heritage di provinsi masing-masing dan menjadi investasi di kemudian, sehingga bisa menghasilkan budget berapa yang dikeluarkan, income berapa. Itu nggak ada, padahal simple sekali dengan sistem digital seperti ini. Dan yang lainnya adalah seperti tadi pertanyaan ini, bagaimana kalau saya jadi Abraham Kuyper, dia melihat adalah reconstruction institution di dalam government, reconstruction secara mikro di dalam kantor gubernur. Saya sih udah pernah ngisi satu tempat ya daerah, saya coba ngobrol, saya lihat apa, itu semuanya yang usual. Apalagi bicara soal SDM, itu masih saya melihat budget ada ratusan triliun atau apa ya, masih umum. Kedua, yang paling lemah, yang sering sekali saya dipanggil untuk mengisi UMKM. UMKM kenapa saya laku sering diundang? Karena saya pelaku bisnis, saya juga praktisi, bukan pakai buku, pakai teori begini begitu. Jadi kalau saya ngomong sama nelayan, sama ini beda lagi, saya nggak mau bawa buku pakai apa slide seperti ini, nggak, kita diskusi apa caranya, nggak tahu gimana. Ini yang nggak ada juga UMKM, maunya yang wah gitu ya. Akhirnya nggak ada. Itu pun saya usul kepada kantor bupati itu, bisa nggak dimonitoring setelah ikut training ini, apa kan ada itu kepala dinas apalah, termasuk pendidikan, bisnis, itu kan bisa dimonitoring. Nanti persoalan apa, bisa lagi panggil lagi coach Tumbur Tobing misalnya, gue dapat duit lagi dong istilahnya begitu ya. Lalu mereka dilatih dan mereka bisa bersaing. Di pendidikan juga gitu, ternyata nggak ada. Jadi keluarin duit misalnya 10 juta, selesai, tapi nggak dimonitor. Nah, jadi secara sederhana, Abraham Kuyper, maka dia mendirikan universitas, Free University Amsterdam. Dia mendirikan universitas tidak ada hubungannya dengan agama yang mayoritas di Belanda, yaitu Kristen. Dia mengatakan segala sesuatu, baik itu bisnis, pendidikan, tanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan tanggung jawab kepada gereja ataupun misalnya masjid. Di dalam konteks Abraham Kuyper, saya setuju sekali. Pendidikan, bisnis, rumah sakit, semua harus kepada Tuhan sebagai penanggung jawab. Maksudnya secara ritual, ya, secara religiusitas, sehingga orang yang bekerja situ sadar yang saya sebut tadi, One Square Inch Manifesto. Jadi setiap orang mendirikan institusi apapun, itu tanggung jawab pertama kepada Tuhan. Jadi bukan hanya langsung semua pemerintah, semua misalnya konteks Belanda ke gereja. Akhirnya apa? Menjadi otoriter tanpa dia sadari, kebocoran, tongkat estafet ke depan, orang akhirnya ambil kesimpulan, ya sudah, tinggalkan semua agama, kita jadi liberal. Itulah digital age. Membawa satu momentum, no need religion anymore. It's enough only by ourselves, our mind. That's it. Thank you.
Another summer day is come gone away. In Paris and Rome, I wanna go home.